Diam! Tidak akan ada orang yang menolongmu, duyung sialan. Kita akan berhenti di pulau terpencil. Jadi jangan harap kau akan selamat. Sudahlah Vio, kita harus menutupi barang yang akan kita selundupkan. Biarkan saja duyung itu menangis teriak-teriak. Toh, tidak ada juga yang menolong dia. Andai saja aku langsung pulang setelah tugas selesai, pasti aku tidak akan tertangkap seperti ini. Pada saat itu, Arabella yang tengah rapat dengan staf kerajaan mendapatkan laporan dari pengawas gerbang yang menjaga palung laut. Ya, izinkan dia masuk. Baik Tuan Putri. Ada getaran aneh yang terus mengguncang palung laut, Tuan Putri. Saya takut jika pembatas yang kita buat akan hancur karena guncangan itu. Baiklah, rapat kita tunda lebih dulu. Aku harus melihat apa yang terjadi di palung laut itu. Arabella adalah putri mahkota dari kerajaan mermaid yang ada di Laut Sakura. Ia adalah putri pertama dari Raja Genta dan Ratu Maya. Selain Arabella, Raja Genta dan Ratu Maya juga punya putri kedua yang bernama Alia. Sama dengan kerajaan yang berada di daratan, di mana banyak kerajaan Sakura yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Kerajaan Duyung juga tersebar di seluruh lautan. Untuk melindungi kerajaan dari serangan manusia yang penasaran dengan keberadaan Duyung, setiap kerajaan membentangi akses gerbang masuk di kerajaan Duyung. Kita sudah sampai, Tuan Putri. Lepaskan ikan itu. Periksa ikan itu terluka atau tidak oleh pembatas kita. Baik, Tuan Putri. Apa kau baik-baik aja? Maafkan kami terjebak di sini karena kami lagi mencari ayah kami yang terjebak di atas sana. Sebaiknya kita pergi dari sini, Tuan Putri. Tidak ada hal yang serius di pembatasan kita, Tuan Putri. Tidak, aku akan membantu ikan itu mencari ayahnya. Sebaiknya jangan, Tuan Putri. Kita sudah melewati pembatas kerajaan. Lebih baik sekarang kita pulang ke kerajaan, Tuan Putri. Lagi pula tugas kita sudah selesai, Tuan Putri, melihat palung pembatas laut kita. Tidak, tugas
tugasku belum selesai. Aku akan membantu ikan ini menemukan ayahnya. Lagi pula, memang tugasku memantau palung laut. Tapi Tuan Putri, Tidak apa-apa, kau pulang saja duluan. Aku membawa 5 butir mutiara yang akan aku gunakan jika terjadi sesuatu kepadaku. baiklah Tuan Putri, cepatlah kembali ke kerajaan. Kami akan mengawasimu. Gunakan sebaik-baiknya mutiaramu, Tuan Putri. Maafkan kami, Duyung Cantik. Ini semua kesalahan kami sendiri. Telah melewati perbatasan kalian. Sebaiknya kamu kembali saja ke kerajaan. Biarkan kami saja melanjutkan perjalanan ke atas sana. Tidak masalah, ikan. Aku sangat kasihan melihat kalian yang kehilangan ayah kalian. Aku bisa membantumu dengan sihirku untuk menemukan ayahmu. Terima kasih, Duyung Cantik yang baik hati. Kesini kan kecil, kasihan kali kamu. Apa ada yang terluka di tubuhmu? Tidak, Duyung, tapi ayahku yang terluka di atas sana. Apa ayahmu dikejar sama paus? Iya, ayahku dikejar sama ikan paus dan hiu. Ayahku lari menyelamatkan diri sampai ke atas daratan. Apa? Daratan? Terima kasih, Duyung Cantik, sudah membantu aku menemukan ayahku. Tentu saja, ikan. Itu sudah tugasku untuk membantu kalian, karena kalian terjebak di wilayah kerajaanku. Sebaiknya Duyung Cantik kembali ke kerajaan, karena di sekitaran sini sangat tidak aman untuk Duyung. Tenang saja, ikan. Aku sudah menyamarkan diriku untuk tidak terlihat oleh manusia. Di sepanjang perjalanan pulang menuju istana, ada seekor anjing laut yang terperangkap. Tolong! Tolong! Tolong aku, Duyung! Kau? Oh tidak, pasti ini ulah para manusia. Aku hanya minta tolong kepadamu, beritahu kepada hewan yang lain untuk menjauh dari pulau ini. Di sini banyak manusia pemburu hewan. Aku akan membebaskanmu dulu. Sebaiknya jangan, Duyung, nanti kau akan ikut tertangkap sama seperti aku. Cepat menjauh dari sini dan beritahu kepada hewan lain untuk segera menjauh dari pulau ini. Kau tenang saja, aku tidak akan terlihat oleh manusia. Kemana pergi anjing laut itu? Oh tidak, kekuatanku melemah. Aku tidak bisa bebas dari manusia pemburu liar ini. Tapi aku tahu
Tuan Putri Arabella ketangkap. Apa yang harus kita lakukan, Komandan? Sesuai hukum yang berlaku, kita tidak bisa langsung menolong Putri Arabella, agar keberadaan kita tidak diketahui oleh para manusia. Beritahu Putri Alia, agar beliau menutup gerbang yang sedikit rusak akibat terjangan ikan tadi. Siap, Komandan. Lapor, Putri. Ada apa? Laporkan sekarang. Tuan Putri Arabella ketangkap oleh para manusia pemburu. Apa? Apa yang telah terjadi? Tuan Putri dan Komandan pergi ke arah palung laut karena ada getaran hebat. Dan ternyata setelah diperiksa ada 2 ekor ikan yang terjebak di gerbang perbatasan. Dan sekarang Komandan minta untuk Putri Alia menutup gerbangnya. Apakah ayahanda tahu tentang kejadian ini? Yang mulia raja sudah diberitahu, Putri. Mudah-mudahan kau baik-baik saja, Kak. Pantau kapal itu hingga tiba di tujuan. Kita harus tahu di mana Kak Arabella berada. Baik, Putri. Kak Arabella, kau cerdas sekali. Sebaiknya Anda kembali ke istana, Putri. Yang mulia ratu dan yang mulia raja ingin berbicara dengan Anda. Tapi aku ingin memantau posisi Kak Arabella. Tidak bisa. Biar kami yang memantau pergerakan Tuan Putri Arabella. Yang mulia raja justru ingin membicarakan langkah yang akan beliau ambil untuk membebaskan Tuan Putri dengan Anda. Baiklah, mudah-mudahan bukan suatu hal yang tidak diinginkan. Wah, hujan. Ini kesempatanku untuk menyempurnakan kekuatanku kembali. Akan kuhancurkan kapal ini. Ah, tidak. Ada banyak hewan di dalam lubang kapal ini. Yes, akhirnya. Lepas juga ikatan tanganku. Sekarang saatnya aku membebaskan hewan-hewan yang ada di lubang kapal itu. Hai Putri Duyung cantik, bagaimana kabarmu seharian ini? Aku membawakan makanan untukmu. Hah? Ikan? Aku tidak tahu pasti Putri Duyung punya kekuatan atau tidak. Tapi melihat kau yang kemarin nekat menyelamatkan anjing laut yang sudah kami tangkap, aku tahu kau punya rasa peduli tinggi. Cepat katakan, apa maumu? Jangan basa-basi. Jika kau memilih kabur, aku pastikan sebagian hewan yang kami tangkap akan kami goreng seperti ini, lalu melemparkannya ke laut. Mudah-mudahan kau bisa menyaksikannya. Karena itulah, jangan berpikir untuk kabur. Mengerti? Kejam sekali manusia ini. Salah satu keistimewaan duyung adalah meskipun dalam kegelapan malam dan hujan yang terus turun, Arabella masih dapat melihat dari jarak pandang ribuan kilometer ke depan. Dia melihat di ujung pulau terdapat sebuah rumah. Aku bisa minta bantuan pada mereka. Tidak hanya aku yang harus selamat, tapi hewan-hewan yang ada di kapal ini juga. Ardi, kita sudah akan sampai di pulau itu. Cepat, ambil peralatan yang kita butuhkan di lambung kapal.
Baiklah. Apa pria itu yang aku lihat kemarin? Mungkin kapal mereka mengalami kendala di pelabuhan sebelumnya, Tuan Muda. Tetap saja, karena keterlambatan mereka, para pemburu itu sudah berhasil masuk ke wilayahku. Kenapa mereka tidak mau naik helikopter yang aku kirimkan saja? Merepotkan sekali. Apa yang Tuan Muda lihat? Tidak ada apapun, Om Satya. Tolong kau pulang dulu untuk membawa tambahan senjata. Aku takut jika para pemburu itu berjumlah lebih dari 2 orang. Lalu, bagaimana denganmu, Tuan Muda? Aku akan menunggu mereka di sini. Baiklah, Tuan Muda. Tenang saja, aku akan membebaskanmu sekarang. Kenapa kau tidak ingin dibebaskan? Bukankah aku tinggal melemparmu ke dalam laut? Kau benar, tapi jika aku kabur, hewan-hewan di bawah kapal juga akan ikut dibantai. Apa? Hewan-hewan? Benar, mereka sekarang berada di lumbung kapal. Apa kau punya cara untuk menyelamatkan mereka? Apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin aku melempar dia ke laut, karena semua orang yang ada dalam kapal pasti akan melihatnya. Untuk sekarang, bersembunyi dulu di sini. Tenang saja, aku akan menyelamatkan hewan-hewan itu.
Sinar apa itu Tuan Muda? Mungkin perasaanmu saja. Hah?